Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Dian hadir kembali di hadapan Anda. Dan tentu saja pemirsa Sultra TV dimanapun Anda berada, bahwa pada program Dewan Kota Kendari Menyapa, kita memang ingin menghadirkan banyak informasi terkait apa saja sih kinerja yang sudah dilakukan oleh para anggota Dewan di Kota Kendari, dan tentunya bagaimana upaya serta juga apa ya, ini termasuk juga maksud saya di sini upaya sekaligus juga cara pendekatan dalam para anggota dewan ini ketika menerima aduan-aduan dari masyarakat Kota Kendari. Ya, kalau berbicara tentang aduan, pasti semua punya aduan, semua pasti punya masalah. Dan disinilah para anggota dewan memberikan solusi hingga akhirnya membantu. Ya, namanya juga kalau DPRD kan sebagai wakil rakyat, ya memang sudah sangat pas ketika memang tugas dan fungsinya untuk melayani masyarakat. Baik, dan selanjutnya pada episode kali ini saya juga telah bergabung bersama dengan Bapak Irwan Sukma selaku anggota Komisi 1 DPRD Kota Kendari. Halo Bapak, terima kasih atas waktunya yang sudah bergabung. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semoga tetap terus sehat juga ya, Pak. Insya Allah. Karena kalau nggak sehat juga susah kalau kita mau menjalankan tugas ya dan fungsinya. Nah, selanjutnya gini, kita tahu bahwa di Komisi 1 bidang pemerintahan dan hukum, ini kan lagi-lagi memang banyak sekali biasanya masyarakat-masyarakat yang memberikan aduan-aduannya ya Pak. Dan bahkan beberapa orang, teman-teman anggota Dewan pun ketika saya tanyakan, mereka selalu mengungkapkan bahwa memang inilah yang kadang menjadi permasalahan di masyarakat. Tapi kan pasti beda-beda nih tiap teman-teman di anggota Dewan ya. Beda-beda komisi, beda orang, pasti juga beda cara pendekatannya. Kalau untuk Pak Irwan Sukma sendiri, seperti apa sih bentuk pendekatan yang dilakukan ke masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah yang biasanya terjadi? Gimana Pak? Silakan. Terima kasih Mbak Dian. Kami duduk di Komisi 1. Tentunya di bidang hukum dan pemerintahan. Banyak hal yang sering kita dapatkan ataupun keluhan-keluhan dari masyarakat kita. Terutama yang sering terjadi itu masalah sengketa lahan, tanah, ataupun dari segi tenaga kerja yang sepihak dipecat, terus kewajibannya tidak diberikan. Nah, alhamdulillah kemarin beberapa aduan-aduan ke kami, ke Komisi 1, kami senantiasa jemput bola. Kami bersama teman-teman Komisi 1, Ketua Sekretaris dan Wakil Ketua, kami turun ke lapangan. Salah satu contoh kemarin mengenai sengketa tenaga kerja yang terjadi di perusahaan di Pelabuhan Samudra. Jadi kami di situ lakukan secara kekeluargaan. Kami lakukan secara persuasif. Ya, alhamdulillah dapat titik temunya, sehingga tidak dilanjutkan di tingkat hukum. Sama juga kemarin masalah tanah di Kelurahan Powatu, kalau ya kurang lebih di Kelurahan Powatu. Nah, itu juga kami lakukan secara persuasif. Sehingga alhamdulillah penyelesaian itu terselesaikan dengan baik. Kami tentunya di Komisi 1 ini di bidang pemerintahan dan hukum ingin tidak dilanjutkan permasalahan-permasalahan itu, tidak berlarut-larut. Sehingga mudah-mudahan ketika kami yang mediasi, permasalahan-permasalahan itu bisa terselesaikan. Mungkin begitu, Mbak. Iya. Dan kalau melihat dari banyaknya masalah yang sering terjadi terkait sengketa lahan yang memang lagi-lagi ketenaga kerjaan, ini kan kayaknya yang erat kaitannya memang hampir di setiap, khususnya mungkin di dapil Bapak, ini menjadi masalah-masalah yang sering diadukan. Tapi kalau Bapak melihat sendiri, seperti apa sih sebenarnya, apa sih alasannya kenapa memang dua masalah ini kayak menjadi masalah yang ibaratnya langganan nih Pak terjadi? Gimana Pak anggapannya? Ya, memang salah satu permasalahan contohnya di ketenagakerjaan. Nah, ini yang menjadi sorotan kami ke dinas terkait, di OPD terkait, bahwa mereka harus senantiasa melakukan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan yang dimana ketika penerimaan tenaga kerja atau rekrutan tenaga kerja, mereka membuat perjanjian kayak MOU gitu, ya. Sehingga ketika di belakang hari ada permasalahan,
Iya. Dasar itulah yang menjadi dasar tuntutan dari pekerja, apakah dibayar gajinya sekian kali atau pesangonnya berapa kali. Meskipun hari ini sudah ada undang-undang yang mengikat itu, tetapi biasa teman-teman pengusaha ini nakal. Oh gitu. Karena ketika menerima tenaga kerja, mereka tidak lampirkan kesepakatan itu. Waduh. Sehingga alhamdulillah kemarin kami sampaikan, masih Pak Kadisnya Pak Ben, sekarang itu Pak Ali Aksa, kami sering sampaikan bahwa sering sosialisasikan ke perusahaan-perusahaan kita. Kalau perlu, ketika mereka minta izin untuk mendirikan suatu badan usaha, harus persyaratannya itu dipenuhi. Mungkin itu. Tapi ketika sering adanya sosialisasi, ini akhirnya sudah ada perubahan Pak, atau masih saja ada apa ya, hal-hal yang akhirnya malah yaitu tadi menimbulkan masalah ketenaga kerjaan lagi, gimana Pak? Ya, dengan harapan kami insya Allah ke depan minimal mengurangi Mbak, karena kita tahu sendiri bahwa Kota Kendari ini menjadi salah satu sentra ekonomi Sulawesi Tenggara. Ya, sehingga penduduk dari sebelah kabupaten kota itu mainnya di Kota Kendari. Jadi warga itu keluar masuk, sehingga tenaga kerja pun begitu. Bahkan ada yang kerjanya di Kota Kendari, tinggalnya di Konsel. Ya, kerja di Kota Kendari, tinggalnya di Konawe. Nah, ini yang menjadi kerepotan kita juga untuk mendata sejauh mana pekerja-pekerja kita yang tinggal di Kota Kendari sendiri, dan ketika terjadi permasalahan tentang ketenagakerjaan, agak susah sedikit kita untuk mengetahuinya, karena mereka bukan penduduk asli Kota Kendari. Nah, harapan ke depan, mudah-mudahan dengan kemarin kita lakukan rapat kerja dengan teman-teman tenaga kerja, ke depannya kita buat salah satu perwali atau perda dengan persyaratan bahwa ketika dia bekerja di Kota Kendari, maksimal atau paling lama 2 tahun, dia harus hijrah ke Kota Kendari. Itu kemarin kita lakukan studi banding di beberapa kota, itu yang diterapkan. Sehingga untuk verifikasi ke depannya itu lebih mudah. Benar. Apalagi karena kita tahu, yaitu tadi Kota Kendari merupakan kota sentral ya, jadi memang ibu kota Provinsi Sultra kan Kota Kendari. Betul. Memang begitu peluangnya begitu besar. Nah, sampai sejauh ini kalau Bapak melihat, berarti apakah ini harus ada juga kolaborasi dengan dinas-dinas terkait, Pak? Maksudnya dalam hal ini bukan hanya dinas tenaga kerja ya, tapi ada pihak-pihak lain. Ini tanggapannya gimana, Pak? Betul Mbak, kemarin kami sudah koordinasi dengan teman-teman dari Disputcapil. Kami rapat kerja dengan teman-teman di Disputcapil untuk melakukan verifikasi data yang lebih valid. Karena dari informasi beberapa sumber data kependudukan, misalnya dari Disputcapil, itu data kami agak selisih dengan teman-teman seumpama statistik ataupun dari KPU. Sehingga memang yang lebih efisien, yang datanya lebih valid, kami ambil dari Disputcapil. Kemarin kami juga lakukan rapat kerja dengan Disputcapil untuk melakukan hal itu tadi yang saya katakan, bahwa kita meminta ke OPD terkait membuat suatu regulasi, apakah dia perwali ataupun perda ke depannya, yang tadi ketika dia sudah berdomisili selama 2 tahun di Kota Kendari, sekianya menjadi warga Kota Kendari. Iya. Dan jadi, ini sudah ditindaklanjuti Pak di Disputcapil ya? Kita sudah. Tinggal menunggu regulasinya yang ada. Oke, baik. Nah, selain memang masalah tenaga kerja, tadi juga sempat di sengketa lahan ya, Pak ya. Apalagi sih masalah memang yang betul-betul ini sering menjadi aduan masyarakat untuk di Komisi 1 sendiri, Pak? Ya, contohnya kalau sengketa lahan yang biasa terjadi, patok-patok batas dari pemilik lahan. Memang seingat saya, pasca Pak Jokowi menjadi presiden mengeluarkan suatu aturan bahwa pendataan tanah itu di BPN dia sudah mulai sistem digitalisasi. Jadi bukan manual lagi. Nah, memang beberapa waktu yang lalu itu ada himbauan bahwa pemilik lahan yang sertifikat di bawah dari tahun 2010 kalau tidak salah, itu harus laporkan ke BPN untuk diverifikasi ulang. Sehingga hari ini banyak terjadi sertifikat itu tumpang tindih. Jadi ketika kita lihat melalui GPS atau satelit, ini sudah ada sertifikatnya, tapi tidak melapor pada waktu masa Pak Jokowi, sehingga
ada sertifikat di atasnya. Ini Itu juga ada masalah. itu ada beberapa kendala yang sering kita dapatkan. Bahkan kita panggil, kita rapat kerja dengan teman-teman BPN Kota. Iya. Mereka katakan, ya kita mau apa? Karena masyarakat sendiri yang keliru. Maksudnya tidak melaporkan dari awal. Iya. Kembali lagi, sosialisasinya masyarakat kita yang kurang diberikan informasi. Dan untuk mengatasi hal ini akhirnya apa yang dilakukan teman-teman Dewan pada saat itu, Pak? Ada beberapa permasalahan masalah lahan kemarin, alhamdulillah selesai secara mediasi yang kita lakukan. Namun ada juga yang hari ini kami tidak bisa lanjuti lebih lanjut karena kedua belah pihak yang bersengketa ini saling ngototan. Jadi mungkin ke meja pengadilan. Iya, iya. Karena ranah mereka. Betul, Kami betul. cuma sebatas untuk Memberikan mediasi. mediasi. Itu, Mbak. Oke, tinggal bagaimana lagi masyarakat untuk bisa menyikapi ya, karena kalau diruntut lagi ini juga memang kan kita tidak menyalahkan siapa-siapa sih di sini. Mungkin apakah mereka juga kurang mendapatkan sosialisasi, informasi sehingga akhirnya bisa seperti itu. Tapi ini bisa akan menjadi pelajaran juga bahwa ke depannya ini akan menjadi fokus dari teman-teman di DPR juga ya Pak, untuk terus memberikan pemahaman agar masalah-masalah ini minimal tidak terjadi lagi. Nah, lalu berarti kalau kita lihat karena begitu kompleksnya permasalahan yang ada di Komisi 1, tentu kan berarti harus berkolaborasi dan bersinergi dong bersama dengan pihak internal maupun di eksternal. Lalu dari Komisi 1 sendiri membangun sinergi tersebut seperti apa, Pak? Silakan. Di internal kami, jadi ketika ada suatu permasalahan, apakah itu masalah tenaga kerja ataupun lahan, kami senantiasa koordinasi dengan teman-teman Komisi 1 atau Komisi 2 ataupun Komisi 3. Contohnya tadi permasalahan di PTSP, masalah izin, di situ yang terlibat Komisi 1 dengan Komisi 3. Jadi kami turun bersama-sama. Alhamdulillah kalau internal kami komunikasi itu sangat baik kita. Kalau di pihak eksternal seperti apa? Sama juga. Contoh kemarin ketika masalah limbah rumah sakit. Rumah sakit. Itu domainnya Komisi 3. Tapi karena dilihat dari segi izinnya, itu berada di komisi kami. Jadi alhamdulillah kami bersama Komisi 1-3 turun juga ke bawah untuk melihat izin dari pembuangan limbah rumah sakit itu. Jadi alhamdulillah komunikasi bagus. Jadi kami panggil dinas terkait, kita turun bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Iya. Karena saking banyaknya permasalahan ini memang tidak bisa diselesaikan dengan sendiri, Pak. Bisa, pasti memang harus ada kolaborasi serta sinergitas yang dibangun. Dan menurut Bapak sampai sejauh ini kan juga yang namanya masalah kadang sudah selesai satu ada lagi masalahnya ya Pak. Kayaknya kalau masalah ini tidak akan ada habisnya. Lalu kira-kira apa yang menjadi langkah-langkah strategis nih untuk dari teman-teman Komisi 1 agar ya memang sudah harus siap tidak siap ya sudah harus memang yang namanya melayani masyarakat harus siap selalu kan gitu Pak. Ini gimana menanggapi? Kesempurnaan itu milik alam, Mbak. Iya. Jadi kita sering rapat kerja dengan mitra kami. Kami sering sampaikan bahwa ketika mengeluarkan suatu izin, di situ jangan ada permainan. Keluarkan dengan sebenar-benarnya. Ketika pemerintah sendiri tidak patuh dengan aturan, tentunya masyarakatnya tidak akan patuh. Sehingga kita sering melakukan diskusi bersama, rapat kerja bersama. Kita senantiasa memberikan masukan. Kita harapkan hal-hal atau PR-PR yang lalu-lalu ini mudah-mudahan ke depan sudah tidak ada lagi. Atau minimal dia terkikis sekecil mungkin. Karena memang Mbak, kota Kendari itu yang saya katakan tadi, salah satu kota yang masa-masa pertumbuhannya. Sehingga hal-hal permasalahan itu berbagai sumber. Contoh lagi misalnya masalah tenaga kerja yang datang. Ini tadi yang kita bicarakan masalah tenaga kerja yang ada di kota Kendari. Tentunya tenaga kerja penduduk kota Kendari. Hari ini banyak juga penduduk bukan asli di sini, warga tenaga asing. Gitu. Hari ini juga untuk memverifikasinya itu pun kami masih sering koordinasi dengan teman-teman tenaga kerja kota, bahwa
mereka harus didata dengan baik. Karena mereka mencari kehidupan di kota Kendari, ya kan? Kotorannya buang di kota Kendari, ya pajaknya bayar di kota Kendari. Iya, Sehingga itu menjadi manfaat untuk kota Kendari. betul sekali. Ya tinggal itulah bagaimana biar komunikasi ini bisa terbangun hingga akhirnya pemahaman-pemahaman itu juga istilahnya dimaknai oleh orang-orang Iya, lain ya betul. Pak. Dan kita juga tidak bisa pungkiri bahwa memang perkembangan kota Kendari yang semakin hari ini terus saja meningkat, dan ini juga harus menjadi suatu kebanggaan serta bahwa kita juga melihat ini kan akan menjadi peluang. Ya. Nah, peluang inilah yang istilahnya juga harus dimaknai oleh seluruh, bukan hanya pemerintah, DPR, tapi juga masyarakat Ya. untuk sama-sama bisa mensupport agar peluang ini bisa menjadi suatu nilai bagi daerah Kota Kendari. Baik, menjadi seorang anggota dewan tentu juga sudah harus memahami apa sih yang menjadi tugas dan fungsi yang harus dilakukan. Dan rupanya memang Bapak Irwan Sukma pun juga memahami hal tersebut, bahkan tadi sudah dijelaskan kinerja-kinerja apa yang telah dilakukan oleh teman-teman khususnya di Komisi 1 Bidang Pemerintahan dan Hukum. Nah, masih melanjutkan yang tadi Pak, berarti kan segala permasalahan setelah sudah ada upaya, sudah ada solusi yang dilakukan, tentu keinginan serta harapannya adalah bagaimana masyarakat lebih paham lagi nih untuk tidak hanya melakukan hal-hal yang istilahnya tidak menimbulkan masalah, dan kedua adalah melakukan hal-hal yang dapat memberikan support bagi DPR dalam hal ini ataupun juga pemerintah kota demi membangun daerah Kota Kendari. Nah, lalu sampai sejauh ini melihat juga perkembangan yang semakin saja hari semakin terus berkembang, apakah Bapak punya keyakinan bahwa masyarakat kita khususnya di Kota Kendari ini bisa survive untuk tetap namanya, saya sih kalau melihat perkembangan itu erat kaitannya tentu dengan tantangan-tantangan yang terjadi juga. Tantangan-tantangan apalagi kita di era globalisasi, di era digital, ya ini juga pasti akan menjadi suatu tantangan besar. Bapak bagaimana menurut Bapak keyakinan yang terhadap masyarakat kita ini Pak? Insya Allah dengan seyakin-yakinnya saya, insya Allah masyarakat kita bisa menghadapi hal itu. Salah satu contoh yang kemarin terjadi, ya, virus mendunia COVID-19 ini, itu alhamdulillah atas pertolongan Allah kita bisa hadapi dengan baik. Ketika kami dalam posisi level ketiga, dalam sempat zona orange kita, tapi alhamdulillah karena kerja keras pemerintah Kota Kendari dan kepatuhan masyarakat kita, hal itu bisa dilewati. Alhamdulillah hari ini kita itu sudah masuk di masa level 1. Dan saya yakin kalau menghadapi globalisasi ke depan, insya Allah kami akan, masyarakat kita pasti akan mampu untuk menerima hal itu. Karena dengan sumber daya manusia yang insya Allah iman dijaga, patuh kepada pemimpin, insya Allah itu bisa dihadapi semuanya. Benar-benar. Tapi hal yang paling istilahnya krusial, maksud saya di sini hal yang paling perlu penting ini dipahami oleh masyarakat dengan menghadapi tantangan-tantangan yang nantinya akan terjadi, apa sih sebenarnya yang harus terus ditanamkan nih di prinsip masyarakat kita, Pak? Ya itu, Pak. Kalau secara saya pribadi, dan yang saya rasakan hidup bernegara, berbangsa, tanamkan dulu iman ke hati kita. Tanamkan iman kita. Ketika iman itu muncul, hak dan kewajiban orang itu kami akan tahu. Hak kita tahu, kewajiban kita tahu. Dengan sendirinya muncullah kesadaran, muncullah nilai-nilai untuk mengetahui sesuatu. Muncullah harapan bahwa saya ingin mempelajari sesuatu. Sehingga dengan berbagai macam pun juga perkembangan di era kedepannya, insya Allah kita akan mampu untuk menghadapinya. Jadi kembali ke iman dan takwa kita. Bagaimana membuat iman dan takwa ini menjadi suatu prinsip atau suatu keharusan yang harus memang ditanamkan di dalam diri ya Pak. Baik. Dan lalu ya itu tadi, karena tantangannya kita sekarang juga adalah perkembangan zaman, terus juga masyarakat dituntut juga untuk terus bisa mengupgrade dirinya.
Tapi yang paling terpenting juga adalah bagaimana menumbuhkan rasa kepercayaan kepada pemimpin. Nah, Ya, itu juga ya Pak, karena betul, kan Mbak. sekarang ada masyarakat ya pro dan kontra dan lain-lain. Pemerintah kadang disoroti dan ini ya kita juga tidak bisa istilahnya untuk mengatakan tidak ya, karena setiap orang kan pasti punya Ya, haknya untuk masing-masing. menyampaikan Iya sesuatu. benar, haknya menyampaikan gitu. Dan menurut Bapak, tapi yang mungkin yang paling harus diperhatikan adalah bagaimana caranya saja yang lebih Bagaimana cara menyampaikannya. Iya, itu aja. Memang betul, Mbak. Mm-mm. Menyampaikan sesuatu itu baik, namun ada cara-caranya. Contoh ketika kita menyampaikan suatu permasalahan ke Iya. pemerintah atau kekeliruan pemerintah atau kekurangan pemerintah, bagusnya itu di tempat yang tidak untuk dilihat oleh umum. Ya. Benar-benar. Saya jujur minta maaf, Mbak, Mm-mm. dengan adik-adik saya, saudara-saudara saya, mahasiswa yang seling melakukan demo, saya kurang sepaham dengan mereka. Oke. Ada wadah hari ini DPR. Hmm. Kenapa tidak lakukan aspirasinya itu ke DPR, ke kami? Kami yang akan menyampaikan ke pemerintah kota. Contoh kita ada di daerah. Nah, pasti akan timbul suatu permasalahan atau musibah yang lebih besar ketika kita senantiasa melakukan, minta maaf, kayak demonstrasi di jalan. Berapa banyak warga kita yang harusnya menggunakan jalan Akhirnya akhirnya terganggu. terganggu. Saudara kita sebagai pedagang harusnya berjualan terganggu. Iya. Aktivitas, ya, contoh kayak perkantoran, pelayanan publik akhirnya Semuanya terganggu. terusik Pak, iya benar. Dan yang Artinya- parahnya kalau tindakannya anarkis, Ya, nah ini yang betul sangat sekali, Mbak. disayangkan. Artinya menimbulkan mudarat yang lebih besar. Enak sekali kalau saudara-saudara kita ingin menyampaikan dia punya pesan atau kesan atau pendapatnya secara diam-diam, Iya. secara tertutup ke pemerintah, itu hal yang lebih baik. Dan itu diajarkan dalam agama kita, Mbak. Benar. Kita dilarang untuk mencaci maki pemerintah, kita di muka umum nggak boleh. Betul. Itu yang saya tahu, Mbak. Jadi, Dan semoga ini juga menjadi pemahaman ya untuk para masyarakat kita, Pak. betul sekali. Apalagi alhamdulillah hari ini kita ada wadah DPR. Benar. Sampaikan aspirasinya ke kami akan sampaikan ke pemerintah kota. Mungkin begitu. Iya. Dan ketika memang semuanya sudah semua sudah pasti memiliki wadah, gitu kan. Tadi juga Bapak mengungkapkan sudah ada DPR kok gini yang bisa menjadi wadah bagi para masyarakat menyalurkan aspirasinya. Nah, kira-kira sampai sejauh ini yang menurut Bapak tentu kan berarti dari DPR pun pasti sudah punya juga program-program strategis ya Pak, yang tentu lagi-lagi ini ingin memberikan dampak kesejahteraan, kenyamanan bagi masyarakat Kota Kendari. Apa sih kalau boleh tahu Pak program-program strategisnya? Ini mungkin secara meluas, kita secara umum dulu Pak. Ya, secara umum aja program. Kalau ya itulah. Misalnya dari keamanan, dari segi keamanan misalnya. Kita sering senantiasa melakukan koordinasi dengan teman-teman kepolisian. Sehingga hari ini sampai tingkat kelurahan itu sudah ada teman-teman kita dari Babin Ketimas. Begitu juga pula teman-teman dari dari TNI. Sudah ada teman-teman Babinsa. Nah, ini yang sering kita lakukan koordinasi. Ketika kemarin kayak kita masa-masa reses, ketika kami lakukan juga reses, kami mengundang mereka. Jadi untuk senantiasa memperkenalkan ke masyarakat bahwa ini loh Babinsanya, ini loh Babin Ketimasnya, sehingga rasa nyaman itu timbul. Contoh kemarin saya waktu reses di daerah Andonoho bagian atas, lapangan dekat Sigio. Jujur di situ ya juga suasananya, minta maaf sedikit orang katakan agak Texas. Jadi saya rawan panggil, ya. agak Texas. Jadi saya panggil teman-teman Babin Ketimas untuk menemani. Alhamdulillah justru masyarakat mengenal, oh ini loh, ketika ada permasalahan di lingkungan kita. Iya, pasti ada penyelesaiannya gitu kan. Dari Pak RT-nya langsung komunikasi dengan teman-teman Babin. Jadi alhamdulillah kita sering, bahkan biasa Mbak, kalau ada kayak demo di tempat kami libatkan mereka. Karena lagi-lagi ini adalah salah satu bentuk program yang ingin memberikan kenyamanan ya Pak, kenyamanan, keamanan kepada masyarakat Kota Kendari. Karena keamanan itu Mbak, suatu nikmat yang begitu besar. Tidak akan bagus ekonomi kalau keamanan terganggu.
Iya. Tidak akan bagus pendidikan ketika keamanan terganggu. Jadi alhamdulillah rasa aman yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu sangat mahal. Iya. Iya. Makanya itu kenapa juga menjadi fokus ya Iya. dari teman-teman di Komisi 1 untuk bagaimana bisa memberikan kenyamanan kepada masyarakat kita. Nah, selain memang Bapak sebagai anggota Komisi 1 DPRD Kota Kendari, Bapak Irwan Sukma pun juga sebagai ketua fraksi dari Partai Amanat Nasional ya, Partai PAN. Ibaratnya ketika seorang anggota dewan itu lahirnya itu kan pasti dari partai, Iya, gitu betul kan. sekali. Jadi biar bagaimanapun tidak bisa yang menumpahkan yang namanya partainya gitu. Nah, kalau untuk di fraksi PAN sendiri, Bapak selaku ketua, ini juga bagaimana Pak? Istilahnya tentu kan pasti juga harus menjalankan tugasnya di ketua fraksi, terus juga di anggota Komisi 1. Membandingkan ini ya, memanage ini gimana Pak? Jadi kami ini kan boleh dikata salah satu orang partai yang dititipkan di DPR. DPR, benar. Jadi apa yang menjadi keputusan di DPR yang politis sifatnya ya. Kami senantiasa berkomunikasi dengan partai kami, ketua partai kami. Tentunya melihat dari asas manfaat. Tentunya untuk melihat dari kepentingan untuk masyarakat Kota Kendari. Kami sering lakukan. Kebetulan hari ini di partai saya dipercayakan menjadi wakil ketua DPD PAN Kota, dan alhamdulillah sudah masuk tahun ketiga ini. Alhamdulillah masih dipercayakan juga menjadi ketua fraksi PAN DPD Kota Kendari. Jadi kami sering komunikasi Mbak dengan partai kami, langkah apa yang harus kita ambil. Tentunya untuk melihat kepentingan kemajuan untuk Kota Kendari. Tapi kalau Bapak sendiri melihat secara pribadi, hal ini apakah selaras juga dengan tugas Bapak di Komisi 1 gitu atau gimana? Ya alhamdulillah sejalan, sangat sejalan sekali. Karena partai yang mana tujuannya ialah salah satunya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memberikan kehidupan yang layak, mensejahterakan keadilan masyarakat Indonesia. Sangat sesuai sekali dengan moto partai. Sehingga mungkin tidak begitu susah menjalankan tugas di fraksi, di komisi juga, akhirnya berjalan beriringan gitu Pak? Namanya duri-duri dalam suatu, ya pasti ada lah Mbak. Karena yang saya katakan tadi, bahwa kami ini orang politik, orang partai politik yang dititipkan ke DPR. Tentunya ada hal-hal lain yang mungkin keputusan dari pemerintah kota, namun mungkin kurang sejalan dengan partai. Tapi disinilah peran kita bagaimana untuk menselaraskan, menstabilkan kepentingan-kepentingan ini. Dan itu insya Allah selagi komunikasi silaturahmi dijaga, insya Allah komunikasi itu bagus. Insya Allah keputusan itu baik diambil buat kami. Karena Bapak juga diberikan kepercayaan 2 kali, ini berarti kan mungkin teman-teman di fraksi. Kalau itu masuk yang ketiga kali. Oh, ketiga kali. Iya, di ketua fraksi ya, masuk tahun sebagai ketiga. Masuk tahun ketiga. Nah, ini kan berarti juga dipercaya gitu bersama dengan teman-teman di fraksi PAN. Alhamdulillah ya. Dan apakah memang Bapak punya pendekatan khusus sih sebenarnya yang dilakukan, Pak? Ya alhamdulillah kita karena komunikasinya bagus Mbak. Gitu. Kami di sini 5 kursi. Salah satu teman kami wakil ketua 2, Pak Haji Samsudin Rahim, yaitu dari PAN. Terus saya sendiri Pak Irwan Sukma ketua, sekretaris fraksi Pak Saifullah Usman, terus ada Pak Wartono, terus ada Ibu Anita. Alhamdulillah komunikasi sering kita bangun dengan baik. Saya juga kemarin menyampaikan ke teman-teman, siapa tahu ada yang minat, monggo. Tapi alhamdulillah teman-teman masih amanahkan ke saya ya. Lanjut lagi. Namanya juga amanah ya Pak ya, betul. Harus dijalankan dengan sekali, Mbak. Baik. Dan lagi-lagi yang namanya amanah, ya ini sama halnya juga Bapak menjalankan amanah sebagai juga anggota Komisi 1. Jadi memang amanah itu memang harus dijalankan dengan baik, dijaga dengan baik, karena yang namanya kepercayaan itu menjadi modal paling utama, Pak. Nah, lalu sampai sejauh ini melihat segala yang terjadi
permasalahan di masyarakat, aduan-aduan yang selalu dikeluhkan oleh masyarakat, khususnya di Komisi 1. Tentu kan Bapak pasti ada suatu keinginan atau suatu harapan yang kemungkinan ini ingin bisa disampaikan ke masyarakat. Apa sih kalau boleh tahu harapannya Pak kepada masyarakat kita? Itulah yang saya sering sampaikan ketika apakah saya face to face ketemu Iya. masyarakat kita ataukah pada waktu saya reses, saya sampaikan ke konstituen saya, ke masyarakat, ke depan carilah orang, saya tidak katakan diri saya aman, enggak. Saya penuh dengan kekurangan. Saya cuma katakan carilah orang yang ketika dia ingin maju tampil menjadi calon legislatif atau calon perwakilan ke depan, jangan dijanjikan dengan sesuatu yang sifatnya instan. Tapi lihatlah orang yang mungkin ketika dia duduk, komunikasinya panjang, silaturahminya panjang. Sehingga ketika dia berhasil, dia duduk, mungkin apakah dia jadi wali kota, apakah dia jadi anggota DPR, komunikasi itu sering terbangun. Jangan suara kita dibeli dengan 100.000, 200.000 ke depan. Karena ketika suara kita diganti dengan uang, lihatlah sendiri, Mbak, rusaknya demokrasi di negeri ini. Saya tidak katakan diri saya juga tidak. Saya juga tidak katakan diri saya sesuci, tidak. Kos politik itu ada. Ya, tentunya pasti ada. Kita kumpul saja begini, ketika kita mau sosialisasi tentunya butuh kos. Tetapi ya kita lihat hari ini, apalagi kemarin di tahun 2019, caleg itu, wah, kos itu cukup besar. Ya mudah-mudahan kita lebih dewasa dalam berpolitik. Masyarakat juga lebih bijak ya, Pak. Semoga masyarakat kita lebih paham, lebih bijak untuk melihat siapa yang pantas, siapa yang tidak. Ya, karena politik uang itu sangat merusak di negeri kita, Mbak. Kita digadaikan dengan uang 200.000, harapan kita 5 tahun ke depan, iya, pasti akan buyar gitu ya, Pak. Ya, semoga ini juga menjadi pemahaman untuk masyarakat kita, khususnya di Kota Kendari, untuk bisa lebih bijak, dan insya Allah ini lagi-lagi karena kaitannya bagaimana dengan akhirnya memberikan dampak pada kontribusi pembangunan daerah Kota Kendari. Merupakan suatu prinsip yang dipegang oleh Bapak Irwan Sukma, dan rupanya ini juga menjadi sesuatu hal yang bisa kita jadikan pelajaran bahwa ketika kita diberikan amanah, ketika kita diberikan kepercayaan, memang sudah sepatutnya kita menjaga hal tersebut. Dan pada segmen kali ini, di mana memang biasanya Pak di segmen terakhir ini kita ingin lebih mengenal sosok anggota DPRD yang hadir pada kesempatan kali ini. Dan untuk Bapak Irwan Sukma sendiri, sempat tadi pemirsa saya ngobrol dengan Bapak, ada fakta-fakta yang membuat saya sebenarnya tercengang karena ternyata memang kadang hal-hal yang kita pikirnya ini tidak mungkin tapi bisa menjadi mungkin, dan kadang yang kita pikir itu bisa jadi mungkin bisa saja tidak gitu kan. Tidak ada yang bisa menebak gitu apa yang akan terjadi ke depannya. Nah, memang untuk mengawali karir di DPRD pun tadi kan Bapak sempat mengatakan sebenarnya tidak ada bayangan, gambaran sama sekali bahkan. Ini pun juga kalau tidak ada dorongan dari orang-orang sekitar, ya tempat domisili Bapak di mana di daerah Andonohu ya Pak. Pada saat itu akhirnya Bapak juga tidak memutuskan untuk bisa duduk di kursi DPR. Bisa diceritakan tidak Pak awalnya? Terima kasih Mbak Dian. Saya masuk ke dunia politik atau bergabung ke dunia politik itu di tahun 2008. Yang awalnya masuk dulu ada Partai Patriot di situ, tapi secara nasional tidak lulus verifikasi. Sehingga di periode kedua Pak Asrun, beliau memanggil saya untuk gabung di Partai Amanat Nasional dan bergabung di Partai PAN ini di tahun 2010. Jauh sebelum saya terjun ke dunia politik, background saya itu Mbak di wira swasta. Tepatnya di dunia otomotif, di perbengkelan. Jadi saya ini seorang mekanik Mbak ya, mekanik mobil yang atas izin Allah Ta'ala alhamdulillah hari ini menjadi seorang perwakilan masyarakat Kota Kendari. Nah di tahun 2010 saya bergabung Partai Amanat Nasional. Dengan beriringnya waktu saya menjadi pengurus di kecamatan.
di situ. Pada saat itu di kecamatan dulu, Pak? Ya, kecamatan Posia dulu. Jadi pengurus kecamatan. Berapa lama itu, Pak? Itu kurang lebih 4 tahun, Mbak. 4 tahun. 4 tahun. Oke. Tahun 2014 di situ kan ada caleg, Iya, pencalekan. pileg ya. Ada pileg di situ tahun 2014. Saya juga diajak ikut sama Pak Abdul Razak waktu itu, ketua DPR. Dia dari Partai Amanat Nasional. Jadi ikut juga? Ikut juga, cuma nyalek. Tapi ada bayangan Pak terpilih? Belum ada ya? Bayangan, ya. Saya kira sudah ada ambisi. Tapi di situ alhamdulillah dukungan dari teman-teman dekat, dukungan dari sahabat-sahabat dekat, keluarga. Ya tentunya saya orang sudah berkeluarga, tentunya tanya dulu orang serumah, ya, tanya istri, silakan ayo maju. Tetapi lihat dengan keadaan dan kemampuan kita. Iya. Tapi saya katakan bahwa yang membuat semangat saya timbul itu dari masyarakat sekitar saya. Dan alhamdulillah berapa kali saya maju, Mbak. Alhamdulillah kalau khusus Kelurahan Ndonoho, alhamdulillah saya suara terbesar. Saya suara terbesar dari semua caleg yang ada. Namun itu tidak cukup untuk memenuhi satu kursi. Tentunya ada kelurahan-kelurahan lain yang kita spot-spot suara dari situ. Nah di tahun 2014 saya coba maju. Ya alhamdulillah belum berhasil. Oh di situ belum berhasil, Mbak. Karena di situ saya satu partai sama beliau, sama Pak Razak. Suara kami waktu itu nggak salah 6.800. Iya. Masih menghitung di angka BPP, cukup dapatnya satu kursi. Nah, beriringnya waktu. Saya sempat ada kecil hati juga, alhamdulillah, Pak. Enggak, Mbak. Ya, alhamdulillah tidak. Karena mungkin tidak begitu ambisi ya, Pak, pada saat itu juga. Itu yang pertama, Mbak. Namanya juga kos juga tidak terlalu besar kita keluarkan. Seingat saya cukup untuk kita dana sosialisasi saja. Waktu itu dengan alat-alat peraga kita. Dibantu alhamdulillah dengan adik, saudara, orang-orang tua yang sangat mendukung saya. Namanya juga kalah, adalah. Tetapi tidak terbawa berbulan-bulan. Alhamdulillah enggak. Jadi ketika kami tidak duduk di tahun 2014, saya kembali ke dunia saya. Jadi aktif lagi di otomotif, ya Pak. Kembali di bengkel, bekerja. Berjalannya waktu di tahun 2016, beliau Pak Razak itu mengusung menjadi calon wali kota. Pada saat itu benar. Pada akhirnya deklarasi di tahun berikutnya, kalau nggak salah di bulan Januari, nyatakan mundur dari DPR. Ya alhamdulillah di situ terjadi PAW. Tapi saya di unsur anggotanya. Iya, pada saat itu. Saya di unsur anggotanya, PP dan DPR-nya itu yang hari ini, yang wakil ketua kami, Pak Saji Samsudin Rahim. Beliau di unsur ketua DPR-nya, saya anggotanya. Dilantik hari ini, dan alhamdulillah biasa itu pilwali. Oh gitu. Pilwali 2017 itu, saya lupa. Yang jelas selisihnya sehari. Ya berjalannya waktu, apa yang menjadi komitmen saya, apa yang diamanahkan oleh masyarakat yang pilih saya coba untuk berbuat. Alhamdulillah kemarin di tahun 2019 di situ pun juga saya hampir tidak maju karena melihat kondisi dan kemampuan. Mungkin Mbak tahulah kemampuan apa itu. Iya betul, Tapi kadarullah atas potong saya tetap Allah Ta'ala mengizinkan, kemudian teman-teman saya membantu, warga mendukung, alhamdulillah tetap hari ini. Akhirnya bisa duduk sampai di titik ini. Nah Pak, dari panjangnya perjalanan Bapak sejak 2008 ya, sudah masuk di partai. Tentu kan ada ada sesuatu hal yang mungkin ini juga menjadi pengalaman berharga sebenarnya. Apa sih kalau boleh tahu, Pak? Pengalaman berharga, suka atau duka? Sukanya dulu boleh. Ya kalau sukanya, alhamdulillah itulah apa yang menjadi keinginan warga sebagian yang konstituen yang pilih saya. Dari segi lingkungannya, infrastrukturnya, yang tadinya mungkin jauh untuk menyampaikan ke calegnya atau ke anggota DPR-nya, hari ini sudah dekat. Jadi saya, alhamdulillah itu rasa senangnya, Mbak, ketika kita duduk bersama-sama dengan warga kami, kami saling curhat-curhatan. Itu yang hal yang tidak ternilai, Mbak. Benar. Jadi saya kadang sedih
karena apa ya, seorang yang tidak mungkin Ya. adalah dalam duduk ya. Berarti ini juga membuktikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin ya, Ya, Pak. betul sekali. Hanya mungkin yang paling terpenting adalah yang harus dipahami di sini, apakah bagaimana cara kita memiliki prinsip hidup Ya. atau apa sebenarnya yang harus kita pegang nih, Pak? Saya cuma yakin pada waktu itu, Mbak. Kun fayakun. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin terjadi Oke. atas kehendak Allah. Kemudian kami berusaha dan bekerja. Keyakinan itulah yang membuat saya semangat besar untuk maju di pilkada kemarin. Oke, jadi keyakinan besar Iya. yang membuat akhirnya Bapak meyakini Ya. bahwa Bismillah pasti bisa untuk menjalankan tugasnya di sini. Dan alhamdulillah, Mbak, berapa kali pertarungan legislatif ini, alhamdulillah jumlah suara kami tiap periode naik, alhamdulillah. Saya tidak katakan ria untuk sombong, enggak, cuma itulah adanya. Dari pertama sekian, kurang lebih 900-an, naik 1.200-an, 40, Iya. alhamdulillah kemarin 1.700-an. Alhamdulillah. Cukup signifikan Iya. ya naiknya, Pak. Jadi saya tetap insya Allah saya jaga silaturahmi ini ke masyarakat. Oke, Karena saya menilai bahwa lepas diri ke masyarakat, yang pilih kita ini masyarakat. Akar rumput di bawah yang pilih kita ini. Saya mah kalau Bukan karena Iya. masyarakat. jadi saya kalau pulang kantor biasa, Mbak, saya tetap kembali ke aslinya, kembali ke bengkel lagi. Jadi masyarakat melihat bapaknya Lala ini atau Pak Iwan ini tidak berubah, alhamdulillah. Iya. Itu yang saya coba pertahankan pada diri saya. Ini juga yang mau saya tanyakan, Pak. Bagaimana bisnis perbengkelannya setelah duduk di anggota DPR? Rupanya Bapak tetap menjalankan. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Mbak, tetap saya jalankan. Karena sebelum jauh saya duduk DPR, saya sudah punya usaha perbengkelan. Ya, alhamdulillah juga ada ruko yang jual seperpak alat mobil. Ya. Nah, itu alhamdulillah sampai hari ini masih eksen, masih berjalan. Ya. Oke, gitu. Jadi tidak melupakan ya apa yang perjuangan Bapak dulu yang sudah dilakukan gitu Insya kan. Allah, Mbak, tidak dilupakan. Ya, tapi untuk membagi waktunya ini gimana, Pak? Apakah tidak begitu? Apalagi kan kalau di DPR kita tahu ya begitu padat kegiatannya. Terus juga ini gimana? Di DPR kita ini waktunya untuk bekerja itu kayak musiman, Mbak. Ya. Oh gitu. Jadi kadang kalau masa pembahasan memang di situ padat. Iya. Atau ketika ada aduan dari masyarakat, kita biasa sampai malam kerjanya. Tapi alhamdulillah kalau tidak ada juga biasa santai sekali. Bahkan kayak kemarin kita maksudnya nanti jam 12. Berarti bisa dimanfaatkan setelah itu. Jadi setelah sholat subuh, beres-beres di rumah, bantu istri, jam 8 saya ke bengkel kantor, saya. bengkel dulu. Ya. Sholat zuhur, dikumandangkan azan, pulang, sholat ke kantor. Sama juga tadi begitu. Jadi bagaimana bisa membagi waktu saja ya, Pak. Nah, tapi kan tentu ini menjadi apa ya, istilahnya ketika sudah diamanahkan tugas menjadi seorang anggota dewan, tentu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Iya, betul sekali. Bahkan ini bukan menjadi goals Bapak sebenarnya untuk duduk di sini. Tapi kan ketika kita dimanapun itu, profesi apapun yang kita lakukan, yang namanya tanggung jawab itu menjadi nomor satu. Iya, betul sekali. Nah, lalu kalau dari Bapak sendiri secara pribadi, apa sih sebenarnya yang terus menjadi ya kalau boleh saya bilang prinsip mungkin yang selalu ditanamkan dalam diri sendiri ketika sudah berhadapan dengan yang namanya tanggung jawab, bagaimana kita harus menyikapinya, Pak? Itulah yang dikatakan amanah, Mbak. Sama ketika juga kami jauh sebelum ber-DPR, kami dulu di bengkel kami, yang namanya amanah, ketika waktu yang ditentukan penyelesaian pekerjaan kendaraannya ya, harus kita selesaikan. Seperpaknya pun begitu. Iya. Nah, ketika alhamdulillah dulu DPR, hal yang itu sudah hal yang biasa saya hadapi. Jadi kuncinya kita amanah. Sama kemarin kami waktu di bengkel, kami belum di DPR. Ketika kita tidak amanah, tentunya pelanggan kita kan lari. Sama juga hari ini, Mbak. Ketika kita tidak amanah dengan masyarakat.
sangat jauh untuk 2 periode, sangat Iya. jauh sekali Mbak. Maka itu saya katakan tadi, prinsip amanah. Ketika kita amanah, insya Allah tanggung jawab di situ timbul. Oke, luar biasa. Ini mungkin yang bisa juga menjadi apa ya, motivasi untuk kita ya, bahwa ketika sudah dipercayakan mendapatkan amanah, berarti memang kita harus menjaga amanah itu, karena lagi-lagi kesempatan kan tidak mungkin akan sama ya Betul Pak. sekali. Kalaupun ada kesempatan kedua, itu akan berbeda dengan yang pertama. Jadi memang bagaimana kita bisa memanfaatkan kesempatan yang ada Iya, gitu. betul sekali, Mbak. Oke, baik pemirsa Sultra TV, aduh tidak terasa perbincangan kita sudah di penghujung acara. Namun sebelumnya saya terima kasih kepada Bapak Irwan Sukma. Bapak Irwan akhirnya membuka pikiran saya bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Selagi kita masih mau berusaha dan memang masih mau untuk bisa berbuat baik, memberikan betul yang sekali. terbaik. Bukan hanya untuk diri ya, tapi mungkin orang-orang Orang sekitar lain kita. Dan tentu juga buat pemirsa di rumah, saya mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan program ini. Lagi-lagi terima kasih juga kepada Bapak Irwan Sukma, Terima kasih Mbak. ya, Dia. selaku Ketua Fraksi PAN dan juga anggota Komisi 1 DPRD Kota Kendari. Semoga apa tadi yang disampaikan ini juga bisa akhirnya memberikan informasi lagi kepada kita semua, khususnya untuk masyarakat Kota Kendari. Dan untuk pemirsa, terima kasih yang telah menyaksikan program Dewan Kota Kendari Menyapa. Semoga dengan program ini bisa memberikan lagi-lagi pemahaman terkait kinerja yang sudah dilakukan oleh para anggota Dewan, khususnya di Kota Kendari. Dan akhir kata, saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.